Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Lab Output PPH. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengisian SPT masa PPH pasal 21 beserta bukti potongnya, khususnya untuk penghasilan yang dikenakan PPH final. Pada video ini, kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, overview mengenai PPH pasal 21 final, kemudian kita akan bahas bagaimana cara pengisian formulirnya, baik bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa PPH pasal 21-nya, dan yang terakhir kita akan sertakan contoh soal. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai PPH 21 final. Terdapat 4 macam penerima penghasilan yang dikenakan PPH final. Yang pertama yaitu penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, kemudian penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, lalu pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan yang menerima honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah. Dan yang keempat adalah penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 final lainnya. 4 kategori tadi adalah sesuai dengan yang dituangkan dalam halaman 2 SPT masa PPH pasal 21, yaitu pada bagian C, objek pajak final. Adapun tarif pajak final untuk masing-masing kategori tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk uang pesangon, untuk penghasilan bruto sampai dengan 50 juta tarifnya 0%, 50 sampai 100 juta tarifnya 5%, 100 sampai 500 juta tarifnya 15%, dan di atas 500 juta 25%. Kemudian untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta karena tarif 0% dan di atas 50 juta 5%. Sedangkan untuk penghasilan berupa honor atau imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD, maka untuk PNS golongan 1 dan 2 kena 0%, PNS golongan 3 kena 5%, dan terakhir PNS golongan 4 dikenakan tarif 15%, berapapun besar penghasilannya. Sekarang kita akan masuk ke tata cara pengisian formulir. Formulir yang kita bahas pada kali ini ada 3, yaitu yang pertama bukti potong final, yang kedua daftar bukti potong final, dan tentu saja surat pemberitahuan masa 21-nya. Ini adalah form bukti potong final, ini adalah daftar bukti potong, dan ini adalah SPT masa 21-nya. Sekarang kita masuk ke cara pengisian bukti pemotongan pajak 21 final. Yang pertama kali kita isi adalah nomor bukti potong. 1.4 ini adalah default untuk bukti potong 21 final. Kemudian di bagian ini kita isi adalah masa pajaknya sebanyak 2 digit, misalnya 01 untuk Januari, 02 untuk Februari, dan seterusnya. Selanjutnya, pada bagian ini kita isikan 2 digit terakhir tahun pajak. Misalnya 2019 kita isi 19, 2020 kita isi 20. Dan yang terakhir adalah nomor urut bukti potong. Selanjutnya kita isi identitas penerima penghasilan yang berisi NPWP, kemudian nomor induk kependudukan untuk WNI atau nomor paspor untuk WNA, nama dan alamat. Lalu kita isi bagian B. Untuk kode objek pajak ini sudah tercantum di bagian bawah form, di mana untuk uang pesangon kita isi kodenya 21400101, untuk uang manfaat pensiun kita isi kode 21400102, untuk honor dan imbalan yang diterima PNS kodenya adalah 21400201, dan objek PPH 21 final lainnya kita isikan kode 21499999. Kemudian jangan lupa kita isi jumlah penghasilan brutonya, tarif pajaknya,
serta besar PPh yang dipotong. Dan terakhir kita isi adalah identitas pemotong, nomor NPWP pemotong, nama pemotong, tanggal bukti potong, dan tanda tangan. Selanjutnya kita isi daftar bukti potong PPh 21 final. Yang pertama kita isi adalah masa pajak, di mana 2 digit adalah bulan atau masa pajaknya dan 4 digit tahun pajak. Lalu kita isi NPWP pemotong. Lalu pada tabel bagian bawah, kita isikan data-data sesuai bukti potong PPh 21 final yang telah dibuat oleh pemotong pada bulan yang bersangkutan. Adapun data-data yang dimasukkan adalah NPWP, nama, nomor dan tanggal bukti potong, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong. Jangan lupa pada bagian bawah dicantumkan jumlah total penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Langkah terakhir untuk pelaporan PPh final adalah pengisian SPT induk, yaitu pada halaman 2, bagian C, yang memuat mengenai objek PPh final. Di sini kita isikan rekapitulasi total berapa jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, serta jumlah pajak yang dipotong, masing-masing untuk setiap kategori penerima PPh pasal 21 final. Baiklah, sekarang kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Ini adalah Rama. Pada November 2019, ia diberhentikan dari PT Kutilang dan mendapatkan uang pesangon sebesar 70 juta rupiah. Pada bagian bawah ada data mengenai pemotong pajak dan penerima penghasilan. Pertama, kita akan hitung dulu berapa PPh 21 yang dipotong oleh PT Kutilang. Uang pesangon yang diterima Rama adalah 70 juta rupiah. Tarif PPh finalnya adalah 0% untuk penghasilan sampai 50 juta rupiah dan 5% sisanya sebesar 20 juta rupiah, sehingga tarif PPh final yang dipotong adalah 1 juta rupiah. Kemudian kita isikan bukti potong PPh pasal 21 final. Yang pertama nomor bukti potong 1.4, kemudian 2 digit masa pajaknya, yaitu bulan November 11, tahun pajaknya 2019, kita isi 2 digit terakhir saja, yaitu 19, dan yang terakhir adalah nomor urut bukti potong 001. Kemudian kita isi identitas penerima penghasilan, yaitu Rama, NPWP-nya, nomor induk kependudukannya, nama, serta alamatnya. Lalu PPh 21 yang dipotong, sesuai dengan kode objek pajak yang ada di bawah, untuk uang pesangon, kita isi dengan angka 2140101. Jumlah penghasilan brutonya kita isi dengan 70 juta, tarifnya 5%, serta PPh yang dipotong adalah 1 juta rupiah. Terakhir, jangan lupa identitas pemotong berupa nomor NPWP, nama, tanggal, serta tanda tangan Direktur PT Kutilang. Kemudian kita akan isikan daftar bukti potong 21 final PT Kutilang. Yang pertama adalah masa pajaknya November 2019. Kita isi 11/2019. Kemudian NPWP PT Kutilang. Lalu kita isikan bukti potong final Pak Rama berupa nomor NPWP, nama, nomor bukti potong dan tanggal bukti potong, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong. Jangan lupa pada bagian bawah, kita isikan jumlah total yang dipotong oleh PT Kutilang pada masa November 2019. Lalu kita mengisi halaman kedua SPT masa 21 induk. Paling atas kita isi adalah NPWP pemotong. Kemudian pada bagian C, objek PPh final, kita isi pada kolom 4 jumlah penerima penghasilan, yaitu sebanyak 1 orang,
Jumlah penghasilan brutonya 70 juta, serta jumlah pajak yang dipotong 1 juta rupiah. Jangan lupa jumlahnya bagian C kita isi juga di bagian paling bawah tabel objek pajak final. Lalu kita isi lampiran dan jangan lupa pernyataan dan tanda tangan pemotong di bagian paling bawah SPT masa ini. NPWP dan nama yang ada di paling bawah adalah NPWP dan nama Direktur PT Kutilang. Kemudian tanggalnya adalah tanggal pembuatan atau penandatanganan SPT masa PPh pasal 21 serta tempat penandatangannya. Jangan lupa cap perusahaan dan tanda tangan. Baik, demikian tutorial pengisian SPT masa PPh pasal 21 untuk penghasilan final. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.